Minggu tanggal 17 Mei 2020 ini kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Online. Nah, kali ini sudah ada dua orang kakak layan yang akan menemani Kak Danu, ada Kak Niko dan Kak Aldo. Apa kabarnya Kak Niko, Kak Aldo? Baik, sehat ya? Sehat. Brewoknya makin bertambah ya? Iya. Karena nggak cukur-cukur. Iya, betul. Takut. Baik, kalau gitu. Nah, adik-adik sebelum memulai ibadah kita, kakak anjurkan untuk menyiapkan diri dulu, yaitu pertama dipersiapkan Alkitabnya. Yang kedua, jika adik-adik menyaksikan video ini, tolong dalam kondisi atau suasana yang kondusif ya, yang nggak berisik gitu ya. Jadi bisa lebih hikmat dalam beribadah. Gitu. Baik, udah siap Kak Aldo dan Kak Niko untuk memulai ibadah kita? Sebelum masuk ke dalam ibadah kita, mari kita bersatu dulu dimulai. Saat teduh selesai, kita akan mulai masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 43. Mari bernyanyi sertaku. Mari bernyanyi sertaku, nyanyikan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah, dan ahli warisnya darah putranya, pujilah. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita minta bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur Bapa atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di hari Minggu ini Tuhan kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, baik di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kesehatan, kekuatan yang boleh Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adik, kali ini pembacaan Mazmur kita akan dipimpin oleh Kaneta. Sebelum masuk ke dalam pembacaan Mazmur, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 46, Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya,
dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Budi nomor 126, Masukilah. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Saat ini akan ada Kak Niko yang akan memimpin kita dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Silakan Kak Niko. Baik, adik-adik sudah dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka dulu ya Alkitabnya dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Ya, 1 Korintus 11. Kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai 34. Oke. Tapi kalau menurut bacaan kita hari ini sebenarnya kita cuma baca sampai ke ayat yang 24 ya. Baik. Nah, cuma Supaya kayaknya dia kita bisa lebih paham. ya kita biar kita lebih bisa memahami firman Tuhan, kita baca sampai selesai satu perikop ini. Nah, kita biarkan kita terbuka. Kaldo, ada Nuh. Kita akan doa sebelum pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan. Di hari ini kami kembali dapat bersama-sama bersekutu Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah kondisi negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau tetap campur tangan Tuhan Yesus di dalam setiap kondisi yang boleh terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang boleh sama-sama kami baca, sama-sama kami renungkan, itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Kiranya firman yang boleh kami sama-sama diskusikan dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya perenungan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, kami telah mengucap syukur. Amin. Oke. Kak Niko, kita bacanya mau gimana nih? Kita baca bergantian kali ya Kak ya. Untuk ayat yang ganjil aku yang baca, untuk ayat yang genap Kaldo dan Kadano yang baca. Oke. Ya, kita siapkan. Mari kita sama-sama membaca renungan firman Tuhan hari ini di bawah perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan.
Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia menantangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pembacaan kita hari ini. Baik. Oke, kita mau ulas dulu kali ya, Kak Aldo, Kak Reno. Kira-kira apa sih nih dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini yang mau disampaikan oleh Paulus sendiri gitu ya? Seperti yang kita tahu, kita mau bahas dulu nih. Ini terjadinya di Korintus. Ya, penulis kitab Korintus ini adalah Paulus. Nah, kita mau menggambarkan dulu situasi seperti apa sih itu Korintus gitu ya. Mungkin kalau kita bisa gambarkan, Korintus ini kan kota yang besar ya, kota pelabuhan. Jadi kalau misalnya kita tahu kota pelabuhan itu pasti menjadi kota transit. Jadi banyak dari daerah lain juga datang ke Korintus ya kan. Nah, kemudian karena Korintus ini kota pelabuhan, jadi ada unsur seperti apa? Kayak kalau kita gambarkan seperti yang sekarang ini kayak Jakarta gitu ya, jadi kota metropolitan gitu. Jadi suku banyak di sana, agama juga banyak di sana, kemudian budaya juga banyak gitu di sana. Jadi ini nih kayak ramai gitu ya, ramai dengan banyaknya beragam hal yang ada di kota Korintus. Nah, karena banyaknya budaya, suku dan agama itu, jadinya tuh ada satu unsur yang sering jadi timbul secara otomatis karena ramainya hal-hal itu gitu, karena ramainya kota itu. Kira-kira apa nih yang kira-kira bisa langsung tercerminkan dari kota yang ramai itu, ramai dengan suku, Pastinya banyak perselisihan. Pasti banyak perselisihan, banyak perbedaan suku, perbedaan pendapat pasti terjadi. Jadi banyak perselisihan yang terjadi, dan jadi setiap orang mungkin punya pemikiran yang berbeda-beda. Oke, jadi banyak konflik gitu ya. Pasti. Nah, dari bacaan kita juga ini, sebenarnya Paulus tuh punya prinsip untuk orang-orang Kristen yang ada di jemaat Korintus ini. Jadi orang Kristen itu hidup sebagai orang yang bebas. Tapi sepertinya nih, karena dipengaruhi oleh budaya dan mungkin lingkungan yang ada di tempat itu, orang-orang jemaat Kristen yang ada di tempat itu
salah mengartikan hidup bebas yang dimaksud oleh Paulus. Ya. Jadi kalau yang kakak tangkap sih dari bacaan kita hari ini, sepertinya orang-orang Kristen yang ada di Korintus ini, mereka menganggap hidup bebas itu ya hidup sebebas-bebasnya atau sesuai yang mereka mau, karena mungkin dipengaruhi oleh lingkungan, adat dan segala macam yang terjadi di kota Korintus ini yang ramai. Oke. Kak Danu? Iya. Kenapa kan Niko? Kak Danu, kira-kira apalagi nih Kak dari kota Korintus gitu. Kita sama-sama diskusi aja di sini ya. Betul. Apalagi yang kita bisa tangkap nih dari banyaknya suku, banyaknya budaya, banyaknya agama dari yang ada di Korintus itu kira-kira apalagi sih Kak kesan-kesannya? Iya, karena Kak Danu belum pernah ke kota Korintus. Kayaknya sekarang udah ganti nama Kak Danu. Iya, yang tahu ya pasti karena penduduknya pasti padat ya, banyak ya orang-orang itu udah bukan lebih ke orang-orang kota ya yang punya cara pandangnya tuh punya kehendak bebas, sebebas-bebasnya boleh. Ditambah juga itu kota perdagangan juga kan, pasti banyak orang datang ke sana untuk berdagang gitu kan, jadi udah menjadi kota yang modern pada saat itu ya. Jadi kalau mungkin kalian mau gambarin sih, kalau kalian mau hidup di kota Korintus, mungkin bisa beli apa aja di sana tuh kayaknya dijual gitu, apa aja juga banyak. Ya black market. Kalau black market lebih ke yang ilegal ya. Tapi ya itu, jadi lebih banyak hal yang bisa kita dapat di sana gitu, karena semua tuh udah dijual. Jadi sebenarnya orang yang di sana tuh bukan cuma orang Kristen aja sebenarnya. Iya, betul. Banyak pendatang ya dari negeri lain pun datang ke situ untuk berdagang pasti. Kayak gitu kan itu. Oke, jadi sebenarnya dari yang tadi Kak Danu dan Kak Aldo bilang itu ada satu kata yang sudah terucap 2 kali, yaitu bebas gitu kan. Jadi sesuai dengan tema kita juga hari ini, kita mau bahas tentang si bebas. Tapi kita ini mau bahas tentang bebas, tapi bebas itu tuh tidak bebas yang asal-asalan, tidak bebas yang semau kita. Bebas itu juga tidak boleh serakah dan egois gitu. Nah, kita di sini yang mau disampaikan oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus adalah bahwa ada pesan bahwa jemaat itu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita punya kebebasan dalam hidup kita, tapi bebas itu juga harus teratur gitu, bukan egois dan serakah gitu ya. Jadi untuk bacaan kita kali ini itu lebih menekankan kepada perjamuan makan. Jadi di sini Paulus mau menegur tentang perjamuan makan yang sudah biasa menjadi kebiasaan gitu ya di Korintus, bahwa mereka tuh ada yang salah dari perjamuan makan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita perjamuan makan itu kan ya kita namanya perjamuan, jadi kita tuh makan bersama gitu kan ya. Makan bersama, kita makan bareng-bareng. Cuma ada hal-hal yang diabaikan. Yang diabaikannya adalah kebanyakan jemaat di Korintus itu lebih mementingkan diri sendiri untuk melakukan perjamuan makan itu gitu ya. Jadi mereka sudah menyiapkan makanan yang mereka suka, mereka menyiapkan kebutuhan yang mereka suka, tapi yaitu untuk yang mereka suka saja gitu. Padahal di sana mereka juga punya ibaratnya mungkin anak buah atau tadi di sana kan kota pelabuhan tuh pasti banyak budak. Iya betul. Banyak ya suruhan lah yang tadi dibilang sama Paulus. Sebenarnya kalau perjamuan makan itu ya kita jadinya sama-sama gitu. Sedangkan ketika yang terjadi di kota Korintus ini, kalau menurut bacaan kita, yang kaya itu udah pada datang untuk perjamuan karena menunggu yang tadi budak, bawahan yang masih bekerja, jadi belum bisa ikut bersama-sama, mereka datang telat. Jadi mereka telat gitu untuk ikut perjamuan. Jadi yang kaya dan yang lainnya yang sudah tiba terlebih dahulu, mereka makan duluan. Itu yang digarisbawahi sebenarnya itu bukan perjamuan sih. Iya betul. Jadi itu lebih mementingkan diri sendiri. Lebih mementingkan diri sendiri. Jadi akhirnya yang budak-budak tadi yang harusnya ikut perjamuan bersama mereka kehabisan makanan karena sudah dihabiskan oleh para majikan. Oke, tunggu. Tadi Kak Niko bahas soal perjamuan. Nah sekarang kita tanya nih ke Kak Aldo nih, esensi dari perjamuan itu apa sih Kak Aldo? Ya Kak Danu, jadi makna perjamuan itu menurut pemahaman iman Kristen ditandai sebenarnya dengan berbagai makanan dan minuman. Terlebih lagi sebenarnya untuk mengingat pengorbanan akan Yesus bagi kita semua nih. Tetapi sayangnya jemaat di Korintus ini menanggapi itu semua salah. Mereka lebih memilih untuk mengenyangkan dirinya mereka sendiri, untuk memuaskan diri mereka sendiri, tetapi mereka lupa untuk berbagi dengan yang lain, dengan orang lain, dengan yang
kesusahan, orang miskin, dan Lebih ke egois ya. Iya, mereka lebih egois. Serakah juga. Serakah juga. Mementingkan diri sendiri Iya, gitu ya. itu sih sebenarnya. Nah, oke, itu kira-kira kan pesan yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus gitu ya. Jadi ada pelanggaran, ada penyimpangan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus hingga akhirnya melalui suratnya Paulus mau menegur gitu kan. Itu adalah konteks bacaan kita nih hari ini nih. Nah, bagaimana kalau kita implikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu dengan situasi yang seperti sekarang ini juga gitu kan. Pasti banyak banget nih dampaknya nih dari kehidupan kita yang sekarang, bahwa banyak orang-orang yang memaknai kebebasan itu dengan cara yang berbeda gitu. Memaknai kebebasan itu dengan mereka egois sendiri, mereka serakah sendiri, lebih memikirkan diri sendiri gitu. Apalagi di situasi-situasi kayak gini nih, banyak yang istilahnya aji mumpung ya. Iya, betul. Gitu. Banyak yang memanfaatkan keadaan untuk memuaskan diri mereka sendiri, Betul. untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri. Oke, Kaniko Kaldo, aku tambahin nih. Jadi masih ingat nggak waktu awal-awal pandemi COVID-19 ini? Iya. Yang heboh tuh apa? Masker. Masker. Nah, saat ini Sanitizer kita juga. bisa lihat artikelnya. Adik-adik juga bisa lihat di layar handphone atau laptop adik-adik. Itu ada artikel tentang viral penimbun masker rugi hingga 11 miliar. Jadi itu penyebabnya karena mereka berpikir bahwa dengan mereka menimbun masker, mereka bisa dapat untung yang lebih besar. Tapi ternyata kan akhirnya kesini kita dianjurkan untuk pakai masker kain kan. Iya. Akhirnya si penimbun masker tadi jadi rugi, Nggak laku ya, iya nggak laku, gitu kan, karena harga mereka yang jual pun udah jauh dari batas wajar gitu kan, udah jauh banget gitu, sampai akhirnya terjadi kelangkaan kan di mana-mana gitu. Jadi waktu itu sempat nggak ngerasain waktu mau beli masker aja, aduh bisa sampai 200.000, Sampai 300.000, padahal cuma di sini berapa gitu kan. Nah itu salah satu bentuk keserakahan gitu ya. ya. Bentuk Menurut Kaldo bagaimana tuh soal artikel berita tadi itu? Ya, itu yang tadi dibilang. Mereka sebenarnya bebas kan untuk melakukan kegiatan itu kan, untuk mereka menimbun. Itu hak mereka dalam Iya, usaha kan. betul. Tapi mereka nggak memikirkan orang lain yang mungkin membutuhkan sebenarnya. Apalagi kayak yang orang-orang yang di rumah sakit, yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang perlu banget. Iya betul, yang perlu banget, orang yang berhadapan langsung dengan orang yang terkena. Kan mereka butuh masker dan mereka jadi susah kan nyarinya, dan beli pun jadi harganya jadi mahal banget. Jadi orang-orang yang tadi kadang baca di artikel tersebut, jadi pada akhirnya mereka merasakan gitu. Mereka jadi orang yang tadinya ingin mengambil keuntungan, jadi mereka yang terkena impactnya, jadi rugi ya, rugi 11 miliar yes. Ya. Dan kadang aku juga baca sih dari dalam masa pandemi ini ada beberapa orang-orang juga yang mengalami kesusahan gitu. Jadi kayak ada beberapa ada beritanya ada satu keluarga yang pada akhirnya meninggal karena mereka tidak bisa makan. Mereka hanya meminum air gitu. Kalau ada artikelnya? Ada sih. Ada, betul kita. Tapi ada saya di sana. Nanti kita munculin ya. Kita munculin di layarnya. Mereka meninggal karena mereka hanya minum air gitu. Karena mereka nggak bisa makan. Apa yang perlu kita perhatikan dari sini sebenarnya, di mana orang-orang yang ada di sekitarnya, di mana kita gitu, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Balik lagi tadi ke makna perjamuan yang udah kita baca tadi sebelumnya dan dengar juga. Sebenarnya untuk memaknai pengorbanan Yesus bagi kita, dan untuk pada akhirnya kita berbagi juga untuk orang lain. Gitu sih. Makanya harusnya nggak akan terjadi tuh dari kayak yang jual masker, terus orang yang meninggal gara-gara nggak bisa makan gitu. Kalau dari kitanya sendiri mau berbagi. Menurut Kaniko gimana soal masalah tadi? Ya itu sih lebih ke ini kali ya, kayak bahwa kita itu tuh harus prihatin juga dengan kondisi lingkungan kita saat ini gitu. Jangan memikirkan diri sendiri, tadi sudah disampaikan sama Kak Aldo gitu ya. Mungkin karena gini, orang penimbun itu pasti dia punya modal dong untuk menimbun itu kan. Tapi dia tidak berpikir yang dipikirkan adalah orang tersebut mampu untuk membeli masker dalam jumlah banyak di harga yang masih normal atau minimum gitu. Kemudian dia timbun dengan harapan makin lama harga masker ini makin naik. Begitu masker ini sampai di titik harga tertinggi, keuntungan itu bisa berlipat-lipat gitu kan. Itu kan keegoisan sendiri gitu kan, keegoisan untuk apa ya, memperkaya diri sendiri lah gitu ya. Tapi dia lupa bahwa di sana tuh ada yang menderita gitu, ada yang sebenarnya di saat itu sangat-sangat membutuhkan. Kalau nggak salah sempat sampai 2 minggu ya,
bahwa masker itu tuh sempat langka sebelum akhirnya sekarang sudah banyak banget di mana-mana masker gitu, karena anjurannya pun kita bisa pakai masker yang kain pun masih aman gitu ya. Tapi gitu, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kebebasan yang kita lakukan tapi berdasarkan atas keegoisan, atas keserakahan, itu pasti akan berdampak buruk bagi yang lain gitu. Keegoisan kita tuh pasti akan menimbulkan korban bagi yang lain. Itu tuh yang nggak baik sebenarnya gitu. Jadi kita dalam hidup kita ini harus ada kasihnya juga gitu ya, mementingkan orang lain juga gitu, jangan cuma kita juga gitu. Dampaknya juga bisa ke diri kita sendiri kan. Betul. Sama kayak tadi penimbun. Oke, ini terakhir ya, aku mau tanya juga pendapat dari Kak Niko dan Kak Aldo soal waktu di awal-awal pandemi ini yang kita di rumahin aja tuh, itu ada panic buying kan. Iya, betul. Jadi supermarket tuh rame tiba-tiba karena banyak orang yang mau belanja kebutuhan pokok, kebutuhan makanan untuk ditimbun, untuk disimpan gitu. Mereka pikir dengan cara seperti itu mereka bisa survive gitu. Nah, menurut Kak Aldo tuh kayak gimana? Yang tadi balik lagi udah Kak Niko bilang juga, keserakahan sih sebenarnya. Sebenarnya mereka kalau memang menyimpan untuk sewajarnya saja tidak akan menimbulkan yang namanya panic buying. Dan ketika panic buying itu terjadi, orang-orang yang mungkin tidak berkemampuan untuk menyetok bahan-bahan makanan mereka buat diri mereka sendiri, jadi nggak bisa melakukan itu gitu. Dan jadi langka juga kan? Dan jadi langka, yang menimbulkan apa? Efeknya naik. ya efek domino, yang harga naik, terus orang yang lain jadi tidak bisa beli, yang kaya masih bisa gitu. Itu yang balik lagi, ketika kita sudah mulai mementingkan diri kita sendiri, menjadi egois dan menjadi serakah, ya impact-nya bisa ke orang lain juga dan ke diri kita juga sendiri pastinya nanti. Itu sudah disimpulkan sih itu pembahasan kita, sama seperti yang tadi gitu, bahwa memang kita berpikir cepat. Di saat sudah ada PSBB waktu itu, kita tidak boleh kemana-mana, kita nanti kita sudah memikirkan nanti kita makan kita bagaimana, ya udah kita beli semuanya sebanyak itu. Tapi jangan lupa bahwa ada beberapa barang yang sebenarnya kan ada ibaratnya masa kadaluarsanya itu tidak bertahan lama gitu. Sementara orang lain di luar sana tuh lebih membutuhkan juga gitu kan. Ada oke, barang-barang yang kadaluarsanya tidak lama, tapi barang-barang itu sebenarnya juga bisa kita bagikan ke yang lain gitu. Kita punya banyak, tapi ternyata di luar sana tuh banyak banget yang membutuhkan gitu. Ya kan keserakahan dan keegoisan kita sendiri gitu. Akhirnya dengan kondisi seperti ini jadi kelihatan jelas ya sifat manusia itu seperti apa ya. Untuk bisa bertahan hidup pikirin diri sendiri dulu gitu, baru orang lain gitu kan. Tapi yang pernah kita bahas, kalau misalnya kakak pernah ingat waktu di ibadah hari Paskah beberapa minggu lalu, kita pernah bahas bahwa akhirnya banyak juga gerakan-gerakan sosial yang muncul. Seperti ada keluarga yang taruh kebutuhan pokok di pagarnya, jadi terus ada tulisan boleh ambil secukupnya. Jadi kalau ada ojol lewat boleh diambil gitu kan. Dan banyak hal gerakan-gerakan seperti itu akhirnya ngebantu masyarakat juga ya. Kayak gitu. Kira-kira nih dari kesimpulan kita ini kan lebih membahas yang konteks umumnya nih ya. Nah, bagi kita yang di Teruna ini nih, kira-kira apa ya poin-poinnya dalam kehidupan kita sehari-hari di Teruna gitu, bahwa kita tuh Teruna itu punya kebebasan, tapi bagaimana Teruna itu bisa menjaga kebebasan itu supaya tidak menjadi egois dan serakah gitu, tidak seperti yang lain. Kira-kira apa yang kita bisa gambarkan gitu ya untuk kehidupan Teruna? Kalau aku sih lebih tanemin ke diri sendiri sih, seperti gini, bahwa kita kan anak-anak Tuhan kan, bahwa orang tua kita aja tuh nggak mungkin ngasih kita batu gitu kan. Kalau kita minta roti nggak mungkin dikasih batu gitu kan. Begitupun juga Tuhan kita kan baik banget ya, Tuhan Yesus tuh baik banget gitu. Jadi jangan sampai kita takut hidup di dunia ini, takut kelaparan, takut miskin, takut mati dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita udah hidup di dalam Tuhan, semua kebutuhan kita tuh pasti akan dijamin sama Tuhan. Benar nggak sih? Nah, menurut aku sih, aku melihat bahwa orang-orang tadi yang nimbun masker, yang akhirnya nimbun kebutuhan pokok, panic buying dan sebagainya, mereka tuh hidup dalam ketakutan. Mereka takut bahwa besok mereka kelaparan, mereka takut besok mereka jatuh miskin, mereka takut besok mereka nggak makan apa gitu. Padahal dengan kita udah hidup di dalam Tuhan aja itu, kita udah yakin bahwa besok kita pasti akan dijaga Tuhan, kita akan dipelihara Tuhan, kebutuhan kita semua akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi lebih ketanami diri sendiri sih, jangan takut gitu kalau udah hidup dalam Tuhan. Tuhan nggak akan biarin kita sendiri sih gitu. Itu menurut aku gitu. Menurut kamu balik lagi tadi, makna kebebasan itu juga, kita memang hidup bebas sebagai anak Tuhan, sebagai adik lain juga hidup bebas. Tapi ingat, kita itu dibebaskan sama Tuhan dari belenggu dosa, dan kita harus mengingat
dengan Tuhan Yesus itu, yang mana kita harus taat dan patuh sama Tuhan walaupun kita memang hidup sebagai orang yang bebas, hidup sebagai manusia yang bebas. Tapi kita tetap punya aturan, tetap ada batas-batasan yang kita selalu baca dari firman Tuhan. Kayak tadi ya, untung sih boleh, tapi Untung jangan boleh. bikin orang buntung gitu. Gitu. Kali-kali ya sama gitu harusnya, lebih memikirkan yang lain. Baik, kalau gitu. Oke, berarti gini ya, mungkin kita langsung simpulkan aja ya dari pembahasan kita hari ini gitu ya, bahwa dengan berkaca situasi dan kondisi kota Korintus saat itu, kemudian Paulus mengingatkan, kita juga melihat dengan situasi kita seperti ini bahwa kita nih sebagai manusia itu kita memang punya kebebasan, karena hal kebebasan itu adalah hal yang manusiawi gitu ya. Kita bebas berpendapat, kita bebas berekspresi, bahkan kita bebas memilih gitu. Kita bebas memilih untuk mau menimbun atau kita bebas memilih mau berbagi gitu. Tapi jangan lupa bahwa kebebasan itu ada aturannya gitu ya. Bahwa kebebasan itu juga harus disertai dengan kasih gitu. Jadi jangan lupa dengan lingkungan di sekitar kita, lingkungan dengan sesama kita gitu. Jadi sikap egois dan serakah yang ada di dalam diri kita juga ini, itu tuh dampaknya tuh cuma akan menimbulkan perselisihan. Dampaknya tuh cuma akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi lingkungan kita gitu. Jadi kita sebagai manusia bisa disimpulkan dengan kita sebagai manusia bahwa kita punya kebebasan sendiri, tapi hendaknya kebebasan itu kita gunakan tanpa adanya egois dan keserakahan gitu ya. Itu sih yang paling poin yang bisa kita garis bawahi dari renungan kita hari ini gitu. Kak Danu, Kak Aldo mungkin mau Sepertinya cukup ya. Kak Aldo tadi itu udah cukup, ada tambahan. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih untuk firman yang udah dibagikan oleh Kak Niko dan Kak Aldo. Terima kasih Baik, juga Kak Danu. iya. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Nah, kali ini akan ada 3 teman kita yang akan memimpin kita untuk berdoa syafaat, yaitu ada Sela, Shirley, dan Ayu, yang akan masing-masing mendoakan
gereja bangsa dan negara, gereja pelayanan fakir miskin dan orang sakit. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu yang Kau berikan pada kami, yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Pada ibadah kali ini, kami anak-anak-Mu ingin datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami mau mendoakan bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup. Dengan segenap hati, kami memohon kasih dan anugerah-Mu pada bangsa kami Indonesia, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami memohon jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, perpecahan. Satukan kami Tuhan di tengah-tengah konflik suku ras dan agama. Biarlah rasa saling menghormati dan toleransi boleh terus ada, dan mungkin rasa persatuanlah yang bisa membuat bangsa ini menjadi kuat. Tidak lupa kami mendoakan juga untuk para pemimpin dan pejabat di Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, akal sehat, dan sertai juga di setiap keputusan yang mereka pilih ya Tuhan, untuk menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tenang, aman, dan damai ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gerejamu di seluruh dunia, terutama gerejamu di GPP Pelita ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat gereja kami, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini, kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Kiranya Engkau saja yang sertai dan yang memberikan kepada kami, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Ya Allah, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring lemah karena penyakit yang dideritanya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Juga bagi orang-orang yang saat ini dinyatakan positif COVID-19. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka dan mengangkat sakit penyakitnya. Berkati obat-obatan, makan, dan minuman yang dikonsumsi. Biarlah melalui itu semua kesembuhan yang berasal daripada Engkau boleh mereka rasakan saat ini. Berkatilah para dokter, perawat yang menjaga dan merawat mereka, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk membantu menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau boleh memakai mereka menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kebesaran-Mu Tuhan. Inilah permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya hanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 13. Mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya.
Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebenarnya kami saat ini mau mendoakan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa. Engkau berkati persembahan ini agar bisa digunakan dengan baik ya Bapa untuk pelayanan gereja-Mu juga. Pelayanan gereja-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Kau juga mau berkati tangan-tangan yang memberikan. Engkau berkati selalu Bapa dalam kehidupannya masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. I've got a home in glory land and I'll show you side. I've got a home in glory land and I'll show you side. I've got a home in glory land and I'll show you side. Where beyond the blue, Lord, oh, you remember me. Lord, oh, you remember Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh berada di akhir ibadah hari Minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus terhadap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang boleh sama-sama kami diskusikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Engkau mau mengingatkan kami bahwa kebebasan yang kami punya itu harus berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Kami tidak boleh serakah dan tidak boleh egois Tuhan. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan, tutup muka kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Online kita minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyaksikan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga untuk para orang tua, mama papa yang sudah membimbing, menemani adik-adik untuk bisa menyaksikan video ini. Terima kasih untuk Aniko, untuk Aldo yang sudah menyampaikan firman-Nya hari ini. Terima kasih juga ke para kru, kameramen yang sudah membantu proses produksi kita ya video minggu ini. Terakhir satu kata dari Kak Aldo dan Kak Niko tentang tema kita hari ini. Dari Kak Niko. Kasih. Kasih. Dua kata, jangan egois. Dari Kak Dano, luar biasa. Ya udah, oke, terima kasih untuk semua yang sudah terlibat di ibadah ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.